Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang PPh pasal 21 atau 26. Ini adalah elemen dan kriteria kinerjanya. Ini adalah peraturan yang ditetapkan untuk PPh pasal 21, mulai dari Undang-Undang Nomor 36 sampai Per 16/PJ 2016. Untuk pedoman teknis tata cara pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atau 26 itu bisa dilihat di Per 16/PJ 2016. Pengertian dari PPh pasal 21 atau 26 yaitu pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan subjek pajak orang pribadi atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun yang diterima subjek pajak dalam negeri yang nantinya akan dipotong PPh pasal 21, dan jika yang menerima subjek pajak dalam negeri akan dipotong PPh pasal 26. Memotong PPh pasal 21 atau 26 yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, kemudian bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lainnya, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan, juga penyelenggara kegiatan. Yang tidak termasuk pemberi kerja sebagai pemotong PPh 21 atau 26 yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kewajiban pemotong pajak penghasilan pemberi kerja dan pegawai. Bagi pemberi kerja, dia berkewajiban memotong, memungut, dan menyetorkan PPh pasal 21 atau 26 baik untuk pegawai atau penerima penghasilan lainnya, kemudian melaporkan SPT masa yaitu SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Bagi pegawai sendiri, dia berkewajiban untuk menghitung berapa penghasilan yang diterimanya sebagai semua penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun sebagai wajib pajak orang pribadi. Jika kurang bayar, dia harus menyetorkan ke kas negara. Kemudian pada akhir tahun dia harus melaporkan SPT tahunannya PPh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 yaitu adalah karyawan. Karyawan dibagi menjadi 2, karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Kemudian menerima uang pesangon, pensiun, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang kemudian penerima bukan karyawan terdiri dari tenaga ahli. Tenaga ahli ini bisa dokter, aktuaris, pengacara, konsultan, kemudian pemain musik dan lain-lain, olahragawan, agen iklan, penjajah barang dagangan, dan direct selling. Kemudian serta kegiatan bisa berupa dari perlombaan, rapat, kepanitiaan, dan magang. Penghasilan yang dipotong PPh 21 terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur dan tidak teratur. Yang diterima secara teratur yaitu berupa gaji, bonus, tunjangan, dan sebagainya yang diterima setiap bulannya. Sedangkan yang tidak teratur itu yang hanya diberikan hanya sekali atau berapa kali dalam 1 tahun, itu contohnya THR dan bonus. Kemudian penghasilan berupa penerima pensiunan yang diterima secara teratur, penghasilan karena pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, tunjangan hari tua, dan sebagainya. Penghasilan dari tenaga kerja lepas bisa berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, upah yang dibayar secara bulanan. Penghasilan yang diterima dari imbalan kepada bukan pegawai yaitu bisa berupa honorarium, komisi, fee, imbalan sejenisnya. Kemudian penghasilan yang berupa imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang rapat, dan sejenisnya. Termasuk pemberian dalam bentuk natura atau penyipatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak PPh final, dan wajib pajak orang norma penghitungan khusus. Penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa, natura atau pengelimatan dari wajib pajak atau pemerintah,
iuran wajib pajak di sini adalah wajib pajak yang pemotong pajak. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disiapkan Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja, zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ada 3 metode dalam menghitung PP 21, yaitu kumulatif, simple method, cumulative method, dan hybrid atau use and adjusted method. Untuk simple method, di mana perhitungan setiap bulan tidak dipengaruhi atau mempengaruhi perhitungan di bulan yang lain. Cara perhitungannya, penghasilan itu yang sebulan disetahunkan terlebih dahulu, kemudian dihitung PPh terutang dengan menerapkan tarif PPh yang berlaku. PPh untuk bulan yang bersangkutan sama dengan PPh atas jumlah yang disetahunkan dibagi dengan 12. Penghasilan itu sebulan diterapkan tarif PPh yang telah disesuaikan untuk penghasilan proporsional 1 bulan. Metode ini diterapkan bagi pegawai tetap, yaitu untuk masa Januari sampai dengan November, pegawai tidak tetap, dan peserta kegiatan. Metode kumulatif, yaitu perhitungan suatu bulan dipengaruhi dan mempengaruhi perhitungan di bulan yang lain. Perhitungan memerlukan effort yang lebih bagi pemotong pajak. Cara perhitungannya, perhitungan PPh selalu disesuaikan untuk setiap bulan, yaitu berdasarkan jumlah akumulasi penghasilan, dan ada perhitungan dengan akumulasi PPh yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya. Ini diterapkan kepada bukan pegawai kecuali peserta kegiatan. Years and adjusted method memadukan beberapa fitur dari simple method dan accumulative method, di mana mekanismenya perhitungan bulanan kecuali Desember sama dengan simple method. Di years and adjusted dilakukan di bulan Desember atau bulan di mana pegawai berhenti. Jadi di akhir tahun dihitung kembali perhitungannya, atau pada saat pegawai itu berhenti di bulan apa. Ini diterapkan kepada pegawai tetap. PPh pasal 21, pegawai tetap dapat menerima pensiun berkala bagi penghasilan bruto pegawai tetap berupa gaji, penerimaan teratur berupa gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000. Biaya jabatan ini bukan karena dia menjabati suatu jabatan tertentu, tetapi karena dia adalah pegawai tetap, yaitu biaya jabatan untuk memelihara penghasilan rutinnya. Kemudian dikurangi dengan iuran pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri. Ketemu penghasilan brutonya, bruto dikurangi dengan biaya tadi akan menghasilkan penghasilan neto. Kemudian itu setahun atau disetahunkan, kemudian dikurangi dengan PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Kemudian penghasilan kena pajak dikenakan tarif PPh pasal 1, itulah PPh yang terutangnya. Bagi penerima pensiun atau uang perkara, dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Hasilnya adalah penghasilan itu setahun, kemudian dikurangi dengan PTKP, hasilnya penghasilan kena pajak, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17.